Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septidia Ayuning Tias, NIM 211105010017. Saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pengelolaan dalam Bisnis. Materi yang pertama adalah pengertian pengelolaan proses produksi dalam bisnis. Semua kegiatan dalam rangka penciptaan dan penambahgunaan sebuah produk dinamakan produksi, yang mana produksi memerlukan beberapa faktor produksi seperti aset tetap, tenaga karyawan, dan keterampilan kerja, serta modal yang cukup. Menurut Indrio, bagian produksi adalah suatu bagian yang ada dalam perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Dengan mengatur kegiatan itu, maka diharapkan proses produksi akan berjalan lancar dan hasil produksi pun akan bermutu tinggi sehingga dapat diterima oleh masyarakat pemakainya. Bagian produksi tidak sendiri dalam mengerjakan pekerjaannya, tetapi sama dengan yang lain, yaitu membutuhkan pekerjaan dengan mengkoordinasi terlebih dahulu. Maka dengan begitu tidak akan ada benturan-benturan yang akan terjadi, melainkan terjalin pekerjaan yang berjalan dengan seirama dan beriringan. Namun, apabila terjadi benturan-benturan tersebut, maka dapat dihindari dengan melakukan rencana yang baik dan mengkoordinasikan kerja yang lebih rapi. Contoh dari fungsi produksi seperti sebuah pabrik yang sedang memproduksi susu kedelai, di mana pabrik tersebut mengolah dari awal atau dari pemilihan atau pengolahan kedelai yang baik. Di sini sebuah pabrik akan memilih atau memilah manakah kedelai yang berkualitas baik dan layak untuk diproduksi. Kemudian pabrik tersebut akan memproduksi atau mengolahnya kembali menjadi sebuah susu, sehingga menjadi produk susu kedelai. Proses produksi didasarkan kepada permintaan konsumen baik kualitas maupun kuantitasnya. Produksi dimulai sejak pesanan tersebut akan didistribusikan kepada pemesan. Pada umumnya, yang menjadi pertimbangan produksi pesanan bagi konsumen di mana waktu penyelesaian produk yang dipesan dan harga produk tersebut. Produksi untuk persediaan dilakukan untuk memenuhi rencana penjualan di waktu yang akan tiba. Berkaitan dengan itu, perlu adanya koordinasi dengan bagian penjualan agar jumlah produksi tidak terlalu banyak yang mengakibatkan persediaan di gudang menumpuk. Sebaliknya, tidak terlalu sedikit agar permintaan pelanggan dapat dilayani dengan baik. Untuk produk berupa jasa, proses produksi dapat diartikan sebagai mengalirnya berbagai aktivitas dalam rangka memberikan pelayanan kepada pelanggan. Contohnya, seorang dosen yang sedang mengajar ada yang menggunakan metode diskusi, proyektor, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah bisnis pemangkas rambut. Materi yang kedua adalah arah kerja bagi bagian produksi yang dapat diarahkan dengan pedoman kerja yang dapat dirumuskan ke dalam 4 hal menurut Indrio, yaitu sebagai berikut. A. Jumlah yang tepat. Agar tidak lebih atau tidak kurang volume produk yang akan dihasilkan, haruslah memiliki sebuah perencanaan. Karena jika terjadi penumpukan atau kekurangan produk sehingga akan menjadi kurang efektif. B. Mutu yang tepat. Agar produksi yang dihasilkan terlihat bagus dan memiliki mutu yang baik atau berkualitas, tentulah sebuah perusahaan atau seorang pengusaha harus bisa memenuhi ekspektasi konsumen agar produksi tersebut atau barang produksi tersebut memiliki mutu yang tepat atau baik. Tentunya dengan memproduksi barang yang bisa dipakai dalam waktu jangka yang panjang dan tidak cepat rusak. C. Waktu yang tepat. Seringkali seorang pengusaha berjanji kepada konsumen akan menyelesaikan orderannya pada tanggal tertentu. Namun, saat tanggal itu sudah tiba, pekerjaan tersebut masih belum kunjung selesai sehingga akan ada perasaan kekecewaan konsumen terhadap perusahaan tersebut atau terhadap pengusaha tersebut. D. Ongkos atau harga yang tepat. Sebuah perusahaan tentulah harus memberikan harga yang serendah-rendahnya kepada konsumen. Dengan begitu tentulah
Sebuah perusahaan harus menjaga agar ongkos produksinya juga tidak terlalu mahal, agar konsumen merasa senang. Tidak hanya itu, dengan memberikan harga yang serendah-rendahnya, maka konsumen akan menjadi langganan perusahaan. Keempat hal yang disebutkan di atas dengan mudah dikenali sebagai 4 tepat. Dengan memegang pedoman 4 hal tersebut, maka sasaran yang baik akan dicapai oleh Departemen Produksi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.